Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 201 sampai bab 210. Ya Tuhan, seseorang benar-benar melompat turun. Apakah dia tidak takut mati? Itu dua harimau Siberia di depannya. Bagaimana dia tidak terluka setelah melompat dari ketinggian ini? Mungkinkah anak itu seorang seniman bela diri? 10 juta dolar. Seseorang rela mempertaruhkan nyawanya demi 10 juta dolar. Namun, itu dua harimau Siberia dewasa. Anak itu hanya meminta kematian. Cukup banyak turis yang berdiskusi. Selena pun berlari ke jembatan sambil menggendong Kylie. Melihat Jack melompat turun, Kylie sepertinya merasakan bahwa itu berbahaya. Dia berteriak cemas. Bu, ini ayah. Ayah melompat turun. Selena sama cemasnya. Itu adalah harimau, bukan manusia. Dan ada dua di antaranya. Dilihat dari kelihatannya, harimau itu lapar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan khawatir, Kylie. Ayah akan baik-baik saja. Ayah adalah pahlawan. Dia ada di sana untuk menyelamatkan orang. Meski sangat khawatir, Selena tetap berusaha menghibur Kylie yang ada di pelukannya. Terima kasih. Terima kasih. Jika Anda menyelamatkan anak saya akan membayar Anda 10 juta dolar. Saya benar-benar punya uang. Tidak. Saya akan membayar Anda 50 juta dolar. Wanita parubaya itu terus menangis di jembatan. Sekarang setelah seseorang jatuh, emosinya sedikit lebih stabil. Setelah Jack melompat turun, kedua harimau itu berhenti dan menatap tajam ke arah Jack. Jack tidak berusaha untuk segera meraih anak itu. Sebaliknya, dia menatap bocah lelaki itu dan membentaknya. Diam. Kenapa kamu menangis? Kamu bukan laki-laki jika menangis. Anak kecil itu ketakutan. Sekarang Jack meneriakinya. Dia tidak lagi berani menangis, tetapi malah menutup mulutnya dan terisak pelan. Apakah kamu mengerti kesalahanmu? Di sana tertulis untuk tidak menyalakan atau bermain. Tidakkah kamu melihatnya? Jack menunjuk papan nama di jembatan batu. Lalu berkata, jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Paman, aku tahu kesalahanku. Anak laki-laki itu merintih. Anak kecil itu tampak tertidur. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi kehilangan kendali dan menangis keras. Persetan denganku. Pria ini mencoba memberi pelajaran pada anak itu di saat seperti ini. Meskipun metode pengajaran itu adalah pendekatan yang tepat, mereka berdua akan mati. Apa gunanya mengajar sekarang? Sejumlah turis bingung bagaimana harus bereaksi. Kedua harimau itu mengangkat kepala mereka perlahan dan mengaum ke arah Jack. Suara itu membawa kehadiran dominasi yang mendominasi. Kamu binatang. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka menyingkirlah dariku. Di mataku, kamu hanyalah anak kucing kecil. Kamu tidak akan bisa membunuh orang yang ingin aku selamatkan. Mata Jack berubah serius. Niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Adik kecil, lihat ke sana. Ada beberapa tanaman merambat di sana. Cepat bawa anakku dan lari ke sana. Kamu bisa mengumpulkan pohon anggur itu ke dinding batu. Itu akan membawamu ke sini. Wanita di jembatan batu diarahkan setelah melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, Jack mengabaikan solusinya dan dengan dingin memandang kedua harimau itu. Harimau saling bertukar pandang, lalu melompat ke arah Jack secara bersamaan. Ah, orang-orang di jembatan batu menutup mata karena ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Dia ditakdirkan. Dua harimau Siberia menyerang bersama-sama seolah-olah serangan yang direncanakan. Anak itu pasti mati. Manusia mati demi uang. Burung mati demi makanan. Itu karena keserakannya akan 10 juta dolar itu. Oh tidak. Itu 50 juta dolar. Namun, apa gunanya 50 juta dolar jika dia mati? Kerumunan sangat cemas. Cukup banyak dari ketakutan mereka. Mereka semua mengira Jack pasti akan mati. Jika ada seekor harimau yang menerjangnya, Jack mungkin bisa bertarung sebentar. Meskipun tidak ada gunanya berjuang, masih lebih baik untuk menghadapi satu lawan satu. Namun, dengan dua harimau yang datang dari kedua sisi, orang lain hanya akan menemui kematian. Tanpa diduga, saat berikutnya mengejutkan semua orang. Mereka semua hampir mengeluarkan mata dari rongganya karena terkejut.
Kedua harimau Siberia yang menerjangnya ditahan di tanah dengan tangan di atas kepala mereka. Harimau itu berteriak dalam-dalam dan bertarung dengan kekuatan yang kuat. Namun, itu tidak berhasil. Kekuatan Jack yang menekan kepala mereka membuat mereka terjepit sepenuhnya. Tidak dapat melarikan diri. Harimau terus berjuang. Kaki belakang mereka menendang begitu banyak sampai menggali 2 lubang di belakang mereka. Namun itu tidak membantu. Pada saat itu, 2 pegawai kebun binatang akhirnya tiba di lokasi. Ketika mereka membuka gerbang logam, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terkejut sampai ke intinya. Ya Tuhan, apakah aku melihat sesuatu? Ya, apakah pria ini berjanji itu? Kedua karyawan itu segera mengkompilasi dan menggendong anak itu. Meskipun kedua harimau itu kehabisan kekuatan, mereka masih terus marah. Apa sekarang? Harimau marah. Kalau terus begini, bahkan jika dia melepaskan harimau, kita tidak bisa menenangkan mereka dan menghentikan mereka menyakiti orang. Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup. Kalian gendong anak itu dan keluar dulu. Kunci pintunya dengan benar. Jack membalikkan dan mengubah 2 karyawan. Tunggu di sini saudara. Tunggu sebentar lagi. Aku akan mengambil pistol penenang. Karyawan lain segera menyarankan. Itu benar. Jika harimau tidak marah, mereka akan tetap patuh. Biasanya kita yang memberi mereka makan. Jadi, namun, dalam situasi ini, jika Anda melepaskannya, mereka pasti akan menyerang. Karyawan lainnya menyela. Kalian berdua benar-benar banyak bicara. Jika bukan karena harimau Siberia ini adalah hewan yang dilindungi, aku akan membunuh mereka masing-masing dengan pukulan. Keluarkan anak itu dari sini dan kunci pintunya. Jack berkata dengan tegas. Kakak, bagaimana denganmu? Salah satunya sangat menyentuh. Sungguh pria hebat yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seorang anak. Selain itu, untuk meredakan kekhawatiran mereka, dia berbohong tentang kemampuannya membunuh harimau dalam 1 pukulan. Orang yang baik seperti itu benar-benar jarang datang. Pergi, teriak Jack. Kedua karyawan itu akhirnya membawa anak itu keluar dan membawa ibunya di jembatan batu. Jaka, wanita itu memeluknya dan menangis sekali lagi. Kali ini karena kegembiraan. Dia dengan cepat mengingat sesuatu. Lalu menatap pria yang memegang kepala harimau di sana. Merasa sangat tersentuh. Adik laki-laki. Bagaimana kabarmu? Kamu harus tetap hidup. Aku masih harus membalas kebaikanmu. Sudah cukup beruntung dia berhasil menahan kepala harimau. Sayangnya, orang baik tidak berumur panjang. Kata seorang pria dari kepadatan. Kedua pegawai itu pergi untuk mengambil senjata penenang. Adik kecil, bertahanlah sedikit lagi. Di jembatan, yang lain menyemangati Jack. Kedua harimau itu terus berjuang. Berkali-kali mereka mencoba mengangkat kepala. Sayangnya, mereka masih dipegang teguh oleh Jack. Tiba-tiba, Jack melepaskan kedua harimau Siberia dan mundur dengan cepat. Harimau akhirnya bangkit dan menyorot Jack dengan saksama. Setelah beberapa saat, keduanya kembali mengisi Jack. Kali ini, Jack masing-masing memberikan tendangan dan membuat kedua harimau itu terbang beberapa meter ke belakang. Ya Tuhan, para turis di jembatan membujuk Jack dan mengira dia dalam masalah. Mereka tidak pernah mengharapkan Jack untuk mengatasi bahaya sekali lagi. Setelah mengirim kedua harimau itu terbang, Jack berbalik dan berlari, tiba di tepi tebing. Dia kemudian melesat ke atas. Kakinya mengambil beberapa langkah, berkedip-kedip, dan bangkit hanya dalam beberapa gerakan sederhana. Dengan lompatan lain, dia sudah berada di atas jembatan batu, berdiri di depan semua orang. Kedua harimau itu menerkam ke depan dan hanya menangkap udara. Baru menyadari Jack berdiri di jembatan batu setelah mengangkat kepala mereka. Kedua harimau Siberia dewasa meraung ke arah Jack, yang berada di jembatan batu, selama beberapa waktu sebelum akhirnya menundukkan kepala dan berbalik. Seluruh aksi Jack ditambahkan hingga total paling banyak 2 detik. Kecepatannya terlalu cepat. Bagi banyak dari mereka, Jack kembali hanya dengan kabur. Setelah hening sejenak, itu diikuti oleh tepuk tangan meriah. Terima kasih. Terima kasih. Kamu adalah pahlawanku. Wanita parubaya itu segera meraih tangan Jack dan berkata dengan penuh semangat. Berikan saya kartu bank Anda. Ini adalah janji. Anda menyelamatkan anak saya jadi saya akan membayar Anda 50 juta dolar sebagai tanda terima kasih. Ya Tuhan. 50 juta dolar. Siapa wanita ini? Dia cukup kaya untuk benar-benar membayarnya hadiah 50 juta dolar. Risiko besar. Ketidakseimbangan besar. Orang ini mendapat jackpot kali ini. Cukup banyak turis yang memandang Jack dengan kagum. Pertunjukan kekuatan Jack sebelumnya juga mengejutkan mereka. Nona cantik. Suamimu terlalu luar biasa.
Bagaimana dia membujuknya? Apalagi tingginya sekitar 3 meter dan dia bisa naik ke sini dalam satu napas. Bibi lain tidak bisa mendekati Selena. Suamimu terlalu luar biasa. Setelah menikah dengan suami yang kuat, kamu pasti sangat bahagia. Selena meremas senyum. Lalu berkata, dia sudah menjadi tentara selama 5 tahun dan baru saja kembali dari medan perang. Tidak heran dia luar biasa. Mereka yang melawan musuh di medan perang dan bertahan selama 5 tahun jelas bukan orang biasa. Setelah mendengarnya, beberapa pria memandang Jack dengan lebih hormat. Orang seperti itu layak untuk mereka hormati. Namun, tidak satu pun dari mereka mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Jack memberitahu wanita itu dengan belak-belakan. Jangan repot-repot dengan 50 juta dolar. Jika itu untuk uang, saya tidak akan menyelamatkan putra Anda. Setelah mengatakan itu, dia maju dan berjongkok. Dia kemudian dengan lembut menyentuh pergelangan kaki anak itu. Setelah mendengar kata-kata itu, bayangan itu tercengang. Hadiah senilai 50 juta dolar. Jumlah itu, bagi salah satu dari mereka, merupakan insentif yang sangat besar. Namun Jack menolaknya dengan tegas. Mungkin itulah artinya menjadi pahlawan yang mengabdi pada negara. Mendengar kata-kata itu, Selena pun ikut tersenyum. Dia tidak berencana mengambil uang itu. Lagi pula, alasan Jack menyelamatkan orang bukan karena uang. Anak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Wajahnya menjadi pucat. Aku sudah memanggil ambulans. Itu akan segera datang. Aku ingin tahu apa yang salah dengan kakinya. Semuanya bengkak. Siapa yang tahu jika itu mungkin sangat serius. Wanita itu melihat dan menjelaskan dengan ekspresi khawatir. Biarkan aku yang menanganinya. Pergelangan kaki ini terkilir parah. Jika kita tidak memperbaiki, pembuluh darah akan tersumbat dan melemahkan keadaan. Pada saat itu, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan kemungkinan amputasi. Jack memahami pergelangan kaki anak laki-laki itu, lalu bertanya, Jake, kan? Kali ini, mungkin akan sedikit sakit tapi tidak bisa dihindari. Kamu hanya bisa menahan. Tunggu. Apakah kamu seorang dokter? Bisakah kamu melakukannya? Bukankah kamu seorang tentara? Wanita parubaya itu sangat khawatir. Nak, kamu menyelamatkan nyawa putraku jadi aku pasti akan membayarmu 50 juta dolar itu. Namun, tolong jangan bertindak gegabah atas luka anakku. Retakan. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, Jack dengan cepat meraih kaki Jake dan menariknya dengan kuat, menciptakan suara yang memuakkan. Jake kecil berbalik dan berteriak, lalu pingsan. Jack berdiri dan menghela napas panjang. Dia kemudian meraih sebatang rokok dan perlahan menyalakannya, menghisapnya. Namun, kerutan itu segera melengkung menjadi kerutan, dan muncul dari kerutan yang berubah menjadi tidak normal. Bukankah dia seorang prajurit yang membunuh musuh? Bukankah dia seorang prajurit? Apakah dia tahu sesuatu tentang obat-obatan? Akhirnya, salah satu bibi bertanya perlahan. Bagaimana dia bisa tahu tentang obat-obatan? Membunuh dan menyelamatkan nyawa adalah dua hal yang sangat berbeda. Oke. Terlebih lagi, anak itu pingsan. Dia tidak mati, kan? Seorang lelaki tua bertanya dengan nada khawatir. Mendengar kata-kata itu, Ibu Little Jake hampir pingsan karena shock. Dia langsung menyoroti Jack. Ada apa denganmu? Anakku baik-baik saja tadi. Kenapa dia tidak bergerak sekarang? Apakah kamu baru saja membunuhnya? Mungkinkah kamu tahu keluargaku kaya dan berpikir bahwa 50 juta dolar terlalu sedikit? Mustahil. Sejumlah orang dari kerumunan menarik napas dalam-dalam. Jika Jack benar-benar memiliki pemikiran seperti itu terlalu jahat. 50 juta dolar dan dia masih merasa itu tidak cukup. Tidak mungkin. Suamiku bukan orang seperti itu. Selena segera melangkah maju, lalu menghadapkan wanita itu. Jika dia ingin membunuh anakmu, dia tidak akan melompat ke sana sejak awal. Menyelamatkannya, lalu membunuhnya saja. Bukankah itu berlebihan? Tak disangka. Wanita itu langsung mencengkram kerah Jack dan berteriak. Aku tidak peduli. Anakku tadi baik-baik saja. Dia menangis dan bisa berbicara dengan orang lain. Sekarang dia hanya terbaring di tanah. Bahkan tidak bergerak. Aku tidak peduli. Aku ingin anakku bangun sekarang. Selena tidak bisa berkata-kata. Dia kemudian berdiri untuk Jack. Hei wanita. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Suamiku baru saja menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkan putramu. Bagaimana kamu bisa menginspirasi seperti ini? Siapa yang tahu jika dia melompat turun untuk 10 juta dolar itu? Wanita itu terkekeh, lalu mengoceh dengan tidak jelas.
Dia pasti melihat saya tiba-tiba menaikkan jumlah menjadi 50 juta dolar dan menyadari bahwa saya dari keluarga kaya, super makmur. Sekarang dia menemukan saya. Dia merasa bahwa 50 juta dolar terlalu sedikit dan ingin lebih. Kamu wanita gila. Ekspresi Jack menjadi gelap. Jika saya ingin lebih banyak uang, tidak bisakah saya meminta Anda lebih awal? Mengapa saya melakukan sesuatu yang begitu berlebihan? Wanita itu langsung kehilangan semua gertakannya. Merasa bahwa kata-kata Jack juga masuk akal. Namun, dia tidak berencana melepaskan kerah Jack. Dia bertanya, "Kalau begitu, beritahu saya, apakah Anda memiliki lisensi medis? Apakah Anda seorang dokter dari rumah sakit?" Jack membayangkannya. Dia tersenyum pahit. "Meskipun saya tidak memiliki lisensi medis, saya juga bukan seorang dokter. Saya memiliki pengetahuan medis yang hebat. Saya tahu bagaimana menyelamatkan orang. Bukankah itu cukup untuk menyelamatkan seseorang? Lihat di sini semuanya. Dia bahkan tidak memiliki lisensi medis. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menyelamatkan orang? Dia bahkan bukan seorang dokter. Dia berani menyentuh anakku begitu saja. Jika anakku mati, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi." Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Lalu berkata dengan suara lantang, "Semua orang di sini harus menjadi saksiku. Anak ini serakah tak terkira. Aku yakin itu karena dia mengira aku membayarnya lebih rendah." Jack memandang dengan tidak sabar, lalu mencabut rokoknya ke lengannya. Setelah melihat itu, dia terkejut dan segera melepaskan kerah Jack lalu mundur beberapa langkah. "Nak, apa yang kamu inginkan? Kamu bajingan. Apakah kamu mencoba untuk membakarku?" Jack menyesuaikan kerahnya sendiri, lalu mencibir, "Membakarmu? Jika kamu tahu kerah yang kamu pegang sebelumnya, kamu akan sangat menyesal. Aku menyelamatkan nyawa karena kebaikan. Namun kamu meremehkanku seperti ini." Menyelesaikan pernyataannya, Jack menghisap rokoknya lagi. Lalu melanjutkan, "Putramu hanya pingsan karena terlalu sakit untuk dipikul. Kakinya sudah lebih baik sekarang. Saat ini masih sedikit bengkak. Ketika saatnya tiba, cukup oleskan obat antiinflamasi dan obat penghilang rasa sakit. Anda bahkan dapat menghabiskan perjalanan ke rumah sakit dan mencapai apotek. Kak, kenapa aku harus percaya kata-katamu?" Wanita itu mempertahankan pendiriannya yang garang. "Saya akan menunggu orang-orang dari rumah sakit datang dan melakukan pemeriksaan. Apalagi anak saya masih belum sadarkan diri. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Jika kamu ingin menunggu, maka tunggulah di sini sendiri. Jangan buang waktu saya yang berharga. Saya menikmati hari bersama putri dan istri saya. Waktu saya sangat berharga." Setelah mengatakan ketenangannya, Jack akan pergi bersama Selena. "Kamu tidak boleh pergi." Namun, wanita itu menghalangi jalan mereka. "Saya pikir Anda hanya merasa bersalah. Jika tidak, mengapa Anda mencoba pergi?" Itu benar, anak itu baik-baik saja sebelumnya dan hanya perlu menunggu ambulans. Namun orang ini mencoba memberikan perawatan. Menurut pendapat saya, dia hanya dukun yang mencoba pamer tetapi akhirnya menyebabkan kecelakaan. Beberapa dari mereka mulai mengkritik Jack, menyatakan, jalan menuju kejahatan diaspal dengan niat baik. Jelas, tak seorang pun akan percaya seorang tentara melakukan pekerjaan dokter. Kedua pegawai kebun binatang itu berlari. Melihat situasinya, mereka langsung berseru, "Hebat, kakak, kamu naik sendiri. Luar biasa." Setelah mengatakan itu, dia melihat anak kecil di lantai. Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya? Mendengar itu, wanita itu segera mulai mengeluh sambil menangis. "Benar. Semuanya baik-baik saja sebelumnya." Dia bangun. Tetapi pria ini datang dan menawarkan bantuan. "Pada akhirnya, saya bahkan tidak tahu apakah anak saya mati atau hidup sekarang. Saya tidak peduli. Jika anak saya meninggal, atau kondisinya memburuk, dia harus memberikan kompensasi yang sesuai." Ekspresi karyawan itu menjadi gelap ketika dia melihat ke arah Jack. "Adik kecil, kami sudah memanggil ambulans dan sedang dalam perjalanan. Mengapa Anda harus mencoba memberikan perawatan? Kami tidak tahu tentang cedera anak ini. Jika Anda tidak berlatih di bidang itu, lebih baik tidak melakukan apa-apa dan membiarkan dokter yang memutuskan. Mengapa Anda tidak menunggu? Jika aku menunggu, dia mungkin memerlukan amputasi." Jack menjelaskan. Saat itu, ambulans melaju ke tepi jembatan dan petugas medis berlari. "Syukurlah dokter ada di sini. Dokter, bagaimana anakku? Daerah ini bengkak tadi. Tapi kemudian tentara ini di sini menariknya seperti ini dan anakku pingsan." Melihat kedatangan dokter, wanita itu menangis dan menjelaskan seolah-olah menyembunyikan sedotan.
Jangan terburu-buru. Coba aku lihat. Dokter memeriksa dan berkata, tidak ada yang salah. Dia hanya pingsan dan akan bangun sebentar lagi. Apalagi dari apa yang saya lihat. Itu pasti telah terkilir parah sebelumnya. Sudah diatur kembali ke tempatnya. Teknik anak ini tepat. Yi kau yakin? Wanita itu menelan ludah saat dia menatap dokter dengan mata terbuka lebar. Dokter berkata dengan tidak sabar. Omong kosong. Saya seorang spesialis ortopedi. Bagaimana saya tidak dapat mendiagnosis masalah? Pergi membeli obat antiinflamasi dan menerapkannya selama beberapa hari. Ini akan baik-baik saja. Kondisi sebelumnya harus jauh lebih buruk. Jika tidak ditangani tepat waktu, itu akan berbahaya. Jadi para ahli mengerti sementara orang awam tertawa. Jack terkekeh. Lalu mematikan rokoknya dan membuangnya ke tempat sampah. Maaf. Aku salah menuduhmu. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada malu. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku bisa membayarmu. Permintaan maaf ini sudah cukup. Tidak perlu pembayaran. Lain kali. Jangan langsung mengambil kesimpulan yang salah dan salahkan orang baik. Aku, wanita parubaya itu sangat marah karena pemahamannya yang luar biasa. Namun dia tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang yang telah mengkritik Jack sebelumnya sekarang semua membalikkannya. Mengatakan bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, mengirimkan dermawannya sendiri seperti itu. Bu, pada saat ini, bocah lelaki yang pingsan itu sadar kembali. Kerumunan mulai menggenggam tangan lagi. 50 juta, kamu luar biasa. Sayang, mereka berjalan sebentar sebelum Selena akhirnya tersenyum. Kamu benar-benar tidak percaya dengan uang sebanyak itu. Jika kamu mengambil 50 juta, kamu bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ulang tahun kakek yang akan datang. Jack tersenyum masam sambil menatap istrinya. Sayangku, maukah kamu mengambil 50 juta selamat itu jika itu dari orang yang telah kamu kan sebelumnya? Dia bertanya. Tentu saja tidak. Saya tidak menyelamatkan orang lain untuk mendapatkan uang. Dia mengernyitkan alisnya saat mendengarnya. Heh, sayangku. Sepertinya kamu sangat ingin aku mengeluarkan 40 juta dolar untuk mendapatkan persetujuan orang tuamu. Saya pikir ini membuktikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku. Dan kamu ingin bersamaku. Wajah Selena langsung memerah. Mustahil. Dia memprotes dengan tergesa-gesa. Saya hanya berpikir bahwa sayang sekali Anda membiarkan 50 juta dolar melewati jari Anda begitu saja. Yang ketiga berkeliaran di sekitar kebun binatang sebentar sebelum keluar dari tempat itu dan hendak memanggil taksi untuk pulang. Namun, mereka tidak pernah berharap BMW dengan cepat berhenti di dekat mereka. Sopir menurunkan kaca jendela. Pria itu dipindahkan ke arah Selena. Oh, dan saya pikir saya salah lihat. Tidak pernah membayangkan untuk benar-benar menjadi primadona kelas kami. Hah, Launer. Kejutan memenuhi Selena ketika dia mengenali pria itu. Kemudian dia tersenyum ke arah suaminya. Jack, ini teman kuliah lama dari universitasku. Jelasnya, dia seperti salah satu saudaraku. Dan kami cukup dekat sebelumnya. Tidak pernah menyangka aku akan bertemu dengannya di sini. Mendongkrak, pria itu mengamati Jack. Lalu menatap Kylie yang sedang digendong. Wajahnya tiba-tiba tersenyum. Aku bertanya-tanya mengapa nama ini terdengar begitu familiar. Jangan bilang bahwa kamu adalah pengantar barang dari terakhir kali, katanya. Bukankah kamu mendaftar di militer? Sepertinya kamu sudah pensiun. Itu benar. Aku sudah kembali cukup lama sekarang. Jack menawari pria lain itu sebuah senyuman. Saya kebetulan punya waktu libur hari ini. Jadi saya keluar untuk menemani istri dan gadis kecil saya. Apakah kalian akan memanggil taksi ke rumah? Seorang wanita yang duduk di samping Huff mengintip ke arah keluarga muda itu. Oh, jadi ini primadona kelas yang sering disebut-sebut oleh Huff. Sambil tersenyum, kamu menikah cukup awal, bukan? Putrimu sudah sangat besar. Pelayan kelas apa? Anak laki-laki itu tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan daripada berkeliling melabeli semua orang. Itu saja. Selena terkekeh. Sedikit canggung. Dia tidak bodoh. Dia mendeteksi racun yang terkandung di bawah kata-kata wanita itu. Tidak mungkin. Huff memberitahuku bahwa sebagian besar keindahan kampusmu ada di kelasmu. Jadi pada dasarnya, bahkan tidak meremehkan jika seorang primadona kelas dari kelasmu diakui sebagai primadona kampus. Wanita itu mengenakan gaun satin hitam, yang kontras dengan kulitnya yang seputih salju, memberikan penampilan yang halus. Selain itu, gelombang lembut berdesir di rambutnya, memancarkan wajah muda. Tentu saja, wanita itu memiliki sosok yang bagus juga. Dia tidak memiliki beberapa gerakan alami Selena, tetapi dia setara dalam hampir semua aspek fisik lainnya. Kamu terlalu rendah hati sekarang.
Kamu sendiri sangat cantik. Selena terkekeh dan berbicara dengan sopan. Apakah kalian memanggil taksi dari sini? Ini akan sulit. Mengingat sekarang jam sibuk. Akan ada banyak orang yang memanggil taksi juga. Wanita itu menstimulasi Jack dan Selena. Oh, betapa menyebalkannya tidak punya mobil. Komentarnya. Sepertinya suamimu tidak bisa mendukungmu dengan baik. Huff melontarkan senyuman canggung pada kata-kata wanita itu. Benar, Selena. Kebetulan ada reuni kelas malam ini. Kami sudah mengundang beberapa kroni lama kami. Kenapa kamu tidak ikut juga? Kamu bisa membawa keluargamu. Oh ya, ayolah. Pasti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kalian bertemu. Wanita itu juga menganggukkan kepalanya. Kamu harus muncul untuk Huff kita yang tersayang. Yah, Selena menyatukan alisnya. Ragu-ragu. Dia telah berteman baik dengan Huff sebelumnya. Tetapi dia tidak melihatnya dalam beberapa tahun. Dia takut kroni-kroni lama yang dia maksud akan memandangnya dengan pandangan menghakimi. Seperti Rachel Lindsay. Tunggu apa lagi? Trevor Turner juga kembali ke negara ini. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi untuk wawancara kerja besok di sebuah perusahaan besar. Mendalami. Dia mengenal seorang manajer yang bekerja di sana. Wawancara itu praktis ada di dalam tasnya. Lagi pula, kita sudah bertahun-tahun tidak mengadakan pertemuan. Kamu, sebagai primadona kelas residen kami, pasti harus datang. Huff dengan cepat menambahkan. Jika kamu tidak datang, aku bukan saudaramu lagi. Baiklah, baiklah, aku akan datang. Di mana itu? Aku akan mengirim putriku pulang dulu. Dan aku akan datang malam ini bersama suamiku. Senyum Selena kosong. Dia tidak punya pilihan selain menerima undangan karena kegigihannya. Selain itu, dia juga sudah lama tidak bertemu Trevor. Dia juga cukup dekat dengannya. The Lotus Bar and Lounge jam 8. Kami akan menunggumu di pintu masuk. Pastikan untuk datang. Huff tersenyum dan mengulurkan tangannya. Kalau begitu sudah beres. Aku pergi dulu. Aku harus ganti baju. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi. Serius, mengapa kamu harus mengundangnya ke pertemuan itu? Mereka bahkan tidak mampu membeli mobil. Dan kamu mengundang mereka ke tempat yang begitu berkelas. Kami juga akan mempermalukan diri kami sendiri. Pacar Huff mau tak mau memutar matanya ke arahnya. Orang-orang di pertemuan ini mengendarai Benz atau BMW. Katanya sedih. Temanmu dan suaminya berada di kelas yang sama sekali berbeda dari kita. Mereka seperti anak desa yang seolah baru pertama kali melangkah ke dunia. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Apa yang kamu bicarakan? Kami lulus dari universitas yang sama. Selain itu, kami dekat sebelumnya. Dan tidak mudah untuk mengumpulkan semua orang. Tidak akan menjadi masalah jika dia ada di sana. Selain itu, aku mendengar bahwa dia telah menabrak tembok selama beberapa tahun terakhir. Itu karena dia menikah dengan orang yang tidak berguna dan ekologi memiliki anak. Jadi praktis keluarga Taylor meninggalkannya. Dia bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan sekarang. Huff menyinggingkan senyum masam. Taylor juga bangsawan. Siapa yang tahu bahwa Selena akan jatuh ke tempatnya sekarang? Dia makhluk yang tertidur. Bukan. Mungkin kamu menyukainya. Dia punya suami. Jadi jangan berpikir begitu. Wanita di dekatnya berbicara. Iri menggelitik nada suaranya. Jack dan Selena dengan cepat memanggil taksi dan pergi. Dengan Kylie kecil di belakangnya. Namun, Jack tampak seolah-olah sebuah pemikiran muncul di benak mereka saat mereka melewati jalan yang dipenuhi gerai retail 4S Audi. Tuan, turunkan kami di sini. Katanya kepada pengemudi. Di sini, Selena terdiam. Terjadilah berkedip karena curiga. Baru setelah mereka turun dari taksi, Jack menjelaskan semuanya. Sayang, berpikir kita harus mendapatkan mobil. Sepertinya mantan teman sekelas yang akan muncul di pertemuan itu adalah tipe yang berkelas. Wanita itu berpose juga praktis pamer. Mereka mungkin akan sangat bergosip tentangmu jika kamu tidak mengendarai mobil di sana. Dia kondisi. Aku baik-baik saja dengan itu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Tapi apakah kamu masih punya uang? Mengapa kita tidak menunggu sampai gajiku datang? Selena mengerutkan keningnya. Aku tidak takut menyakiti. Jika mereka meremehkanku, biarlah. Semuanya baik-baik saja selama aku bahagia. Biarkan aku menjalani hidup sendiri. Tidak seperti aku akan peduli dengan mereka. Saya masih punya uang. Kami belum menyelesaikan bonus yang diberikan kepada saya karena berada di militer selama 5 tahun. Jack menundukkan kepalanya dan menatap Kylie sebelum dia berbalik untuk melihat Selena. Selain itu, akan sulit membawa Kylie ke sekolah selama hari-hari hujan jika kita tidak punya mobil, tambahnya. Jadi ini tidak akan berhasil.
Dan menurutku satu mobil tidak cukup. Kita membutuhkan setidaknya satu untuk kita sendiri. Dan satu lagi untuk Jenny untuk mengantar Kylie ke sekolah. Kamu masih punya uang. Kamu sudah menghabiskan 3,2 juta. Tapi kamu masih punya uang. Selena sedikit terkejut. Berapa banyak yang mereka berikan kepada Anda? Tepatnya, 5 juta, 10 juta. Jika kamu mendapatkan 10 juta, kamu bukan gerutuan biasa di pasukan, kan? Kamu setidaknya harus berada di operasi khusus. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Sesuatu seperti itu, tutupnya. Jangan meremehkan suamimu. Ayo pergi. Kita masih punya cukup uang untuk membeli mobil. Baiklah kalau begitu. Ayo ambil doa. Selena dalam suasana hati yang baik. Dan senyum di wajahnya adalah buktinya. Keluargaku akan terkejut saat kita mengendarai mobil kembali ke rumah. Heh, ayo pergi. Keluarga 3 orang itu dengan cepat berjalan menuju gerai retail BMW. Tuan, Nyonya, apakah Anda di sini untuk melihat mobil? Maaf, tapi kami akan menutup toko. Seorang pramuniaga sedang mengepel lantai di dalam. Dan dia segera berhenti ketika dia melihat mereka bertiga. Datang lagi besok jika kamu benar-benar ingin melihatnya. Apa sih yang mereka cari? Ini sudah larut malam. Dan aku harus pergi kencan. Lagi pula, mobil-mobil di sini tidak murah. Sepertinya mereka bukan tipe orang yang mampu mengeluarkan uang. Pramuniaga lain berjalan mendekat dan berkata dengan jijik. Senyuman dingin di wajahnya. Joyce, suasananya lebih sopan. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu meskipun mereka tidak mampu membeli mobil. Lantai pramuniaga yang sedang mengepel memutar matanya ke arah Joyce. Saya cukup sopan seperti itu. Lihat, model ini salah satu yang lebih murah. Dan itu sudah 300.000 dolar. Yang ini 700. Apa yang dilindungi mereka bisa dibekukan. Pramuniaga bernama Joyce melipat tangannya di depan dada sambil mencibir. Dia menambahkan dengan arogan. Sudah larut malam. Dan semua orang tidak sabar untuk pulang. Mengapa kita harus membuang waktu untuk mereka? Lagi pula, terlalu merepotkan untuk melakukan semua aplikasi pinjaman dan semua itu. Pramuniaga yang sedang mengepel lantai menganggukkan kepalanya. Itu benar, selalu seperti itu. Tidak ada yang membeli mobil bahkan setelah kita menghabiskan hampir setengah hari memperkenalkan modelnya kepada mereka. Buang-buang waktu, Jack. Sayang, lupakan saja. Mereka sudah mulai mengepel lantai. Tidak baik juga jika kita meninggalkan jejak kaki kita di mana-mana. Selena berbicara sambil mengerutkan kening. Benar, ayo pergi ke toko Porsche di seberang. Jack mengangguk dan membawa Selena keluar. Porsche, kedua pramuniaga itu akhirnya menjawab setelah keluarga 3 orang itu keluar. Mereka saling menatap. Bertanya-tanya apakah mereka salah mendengar apa yang dikatakan Jack. Keduanya mengira keluarga itu akan pergi ke toko yang menjual mobil lebih murah ketika mereka mendengar harga BMW. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan benar-benar pergi ke toko Porsche. Joyce, menandakan apakah kita kehilangan potensi pelanggan. Bagaimana jika dia memang punya uang? Pramuniaga yang mengepel lantai mengerutkan kening. Penyesalan mewarnai ekspresi. Mustahil. Joyce langsung menjawab. Pakaian yang dipakai perempuan sepertinya tidak terlalu buruk. Tapi busana laki-laki pada dasarnya adalah barang-barang pasar, bantahnya. Menurutmu seberapa kaya orang seperti itu? Dia mungkin hanya mengatakan sesuatu untuk memprovokasi kita untuk menyelamatkan wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menuju pintu masuk. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita lihat mereka dari sini. Mereka pasti tidak akan masuk. Pramuniaga yang sedang mengepel lantai bergabung dengan Joyce di pintu masuk. Alisnya berkerut. Tidak mungkin, Joyce. Mereka masuk. Jangan bilang mereka benar-benar ingin membeli Porsche. Tidak, tidak, itu pasti akting. Jawab Joyce segera. Mereka takut kita mengawasi. Jadi mereka berpura-pura masuk. Mereka akan keluar sebentar lagi. Aku sudah sering melihat yang seperti itu sebelumnya. Apakah kita serius akan masuk? Selena mengerutkan kening di pintu masuk toko Porsche. Apakah kamu tahu cara memilih mobil? Porsche sangat mahal. Dan kamu bilang kamu ingin membeli 2. Aku takut kita bahkan tidak mampu membelinya. Berapa banyak uang yang tersisa? Tepatnya. Setelah mendengar ini, Jack menjawab dengan mendengus. Sayang, jangan khawatir tentang itu. Jangan menyebutkan 2 mobil. Membeli seluruh toko ini tidak akan menjadi masalah. Kecemasan melanda Selena. Pria ini masih ingin bercanda saat ini. Jangan bilang Jack benar-benar menerima 10 juta dolar dari militer. Kalau begitu, dia pasti seorang komandan di pasukannya. Atau mungkin seorang perwira tinggi.
Selena menyatukan identitasnya saat dia mempertimbangkan kemungkinan. Dilihat dari sikap percaya diri Jack, dia mungkin akan dapat mengambil setidaknya beberapa ratus ribu dolar bahkan jika dia melebih-lebihkan kekayaannya. Kalau tidak, mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri saat berjalan seperti ini. Kemarin, dia kebetulan mengetahui posisi komandan dan kapten. Yang pertama bertugas memimpin 100 orang sedangkan yang kedua akan memimpin kira-kira 1.000 atau setidaknya beberapa ratus orang. Pensiunan kolonel bisa mendapat 10 juta, meski bahkan bisa melebihi jumlah itu. Tentu saja, beberapa hanya menerima 4 atau 5 juta. Dia mungkin punya 10 juta. Dia baru saja menghabiskan 3.200.000 sebelumnya. Jika dia membeli 2 mobil pada akhir ini, pengeluarannya bisa sekitar 5 juta. Dia bahkan berjanji untuk memberi kompensasi kepada ibuku dengan 3.800.000 yang tidak dapat ditemukan lagi. Dia tidak akan begitu percaya diri jika dia tidak memiliki setidaknya 10 juta. Selena perlahan membuat deduksi di kepalanya. Melihat tetangganya datang, dia berbicara. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Lihat sekeliling dan lihat apakah kamu menyukai sesuatu. Kami akan mendapatkan apapun yang kamu suka. Selena kembali ke dunia nyata. Saya tidak tahu harga mobil di sini. Dan Anda mengatakan kepada saya untuk mendapatkan apapun yang saya suka. Mari kita mendapatkan apapun yang lebih murah. Buang-buang uang jika kita membeli yang mahal. Setelah dia mengatakan itu, dia melangkah ke area resepsionis dan melihat seorang pramuniaga sedang mengepel lantai. Ekspresinya segera menjadi gelap. Oh, ayolah, mereka juga akan tutup. Kurasa kita tidak bisa mendapatkan mobil hari ini, gerutunya. Ayo kembali besok. Si pramuniaga sedang menggosok lantai dengan penuh semangat. Keringat bercucuran di dahi karena cuaca yang buruk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pasangan di pintu masuk. Pria itu bahkan memiliki seorang gadis kecil yang menggemaskan di pelukannya. Dia segera membaringkan pel ke samping dan berjalan. Senyum terpampang di wajahnya saat dia melakukannya. Apakah kalian berdua di sini untuk melihat mobil kami? Silakan. Silakan. Masuk. Apakah Anda ingin minum? Kami memiliki limun, kopi, air putih. Apapun yang Anda suka. Pramuniaga membumbui mereka dengan pertanyaan. Dan senyum yang dia kenakan tidak pernah hilang untuk sesaat. Selena tertegun sejenak sebelum dia melihat lantai yang baru saja dipel. Apakah kamu tidak khawatir kami akan mengotori lantai yang baru saja kamu bersihkan? Jangan khawatir tentang itu. Anda adalah pelanggan kami. Dan Anda adalah raja di sini. Melangkahlah ke lantai sebanyak yang Anda suka. Setelah pramuniaga mengatakan itu, dia menatap Kylie. Wanita muda yang menggemaskan. Katanya sambil tersenyum. Dia sangat cantik. Akan sangat bagus jika aku memiliki anak perempuan cantik dia di masa depan. Dana itu, kenapa dia begitu ramah terhadap siapapun yang dilihatnya? Apakah itu ada gunanya? Ya, kami menjual Porsche di sini. Bisakah pasangan itu membenarkannya? Kami akan menutup toko dan inilah mereka. Membuang-buang waktu kami. Semua orang bekerja sangat keras untuk mengepel lantai. Dan mereka datang ke sini untuk mengotori tempat itu. Kami harus mengepel lagi. Aku tidak peduli. Dia yang bertugas mengepel. Aku hanya akan pulang jika sudah waktunya untuk pergi. Para penjual yang berdiri di samping mengamati Dana. Diam-diam berkumpul di antara mereka sendiri. Sepertinya mereka tidak senang dengan tindakan rekan mereka. Salah satu penjual melontarkan senyum miris. Dana masih berada di bawah performa penjualan bulan ini. Komentarnya. Dia mungkin akan menerima omelan yang baik dari manajer jika dia masih tidak bisa melakukan penjualan. Jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa ramah. Tetap saja, dia sangat bodoh. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilihnya. Pelanggan, sepertinya dia juga tidak akan melakukan penjualan kali ini. Sementara itu, Jack mendorong Selena untuk melihat mobil-mobil itu. Pergi dan lihat-lihat. Sayang, pilih saja yang kamu suka. Kalau kamu mau, kami akan mengakuinya. Jack memberitahu Selena, tersenyum. Dia mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang minumannya. Katanya pada Dana. Model apa yang lebih murah di sekitar sini? Lewat sini. Nona, coba lihat yang ini. Ini model kelas bawah yang harganya hanya 5 hingga 600 ribu. Dana saat tersenyum dia berjalan menuju seorang model. Memperkenalkannya kepada Selena. Sayang, kamu harus membeli ponsel yang kamu suka. Bagaimana kamu bisa menggunakan harga sebagai kriteria? Jack mengamati masalah dan hanya bertanya kepada putrinya. Kylie, kenapa kamu tidak memilih? Ayo ambil mobil apapun yang kamu suka. Kylie mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia menunjuk model 911. Desainnya ramping dan mewah.
Yang merah ini terlihat bagus di tempat ini. Ayah. Yang merah. Jack mendengarnya tersenyum. Kalau begitu mari kita ambil. Tentu saja. Kelihatannya bagus. Tapi berapa harganya? Kening Selena berkerut. Dia khawatir Jack tidak akan memiliki cukup uang tunai di kartu kreditnya. Dan itu akan menjadi momen yang sangat canggung bagi mereka semua. Kamu punya mata yang bagus. Ini 911. Tapi model ini lebih mahal dengan spesifikasi yang lebih baik. Tentu saja. Model ini tidak terlalu mahal. Hanya sekitar 2,7 juta. Seorang pramuniaga toko merasa kesabarannya meninggalkannya. Dan dia melangkah dengan sengaja. Aku tahu kamu tidak mampu membebankan. Dia bercanda. 2,7 juta. Selena menarik napas tajam ketika mendengarnya. Dia menarik lengan baju Jack. Sudahlah. Sayang, itu terlalu mahal. Ayo kita carikan mobil yang dia perkenalkan padaku tadi. Bibir pramuniaga itu berkedut di titik tersebut. Dilihat dari nada bicara Selena. Seolah-olah mereka masih mampu membeli mobil yang sebelumnya Dana perkenalkan kepada mereka seharga 5 hingga 600 ribu. Selain itu, tampaknya pasangan itu benar-benar berniat membeli mobil. Mungkinkah Dana telah menemukan kesempatan? Tidak bisa, karena konservasi itu bagus. Dan putri kita menyukainya. Ayo ambil yang itu. Jack tersenyum dan mengeluarkan kartu kreditnya. Apakah Anda punya stok model merah itu? Tanyanya pada Dana. Saya ingin 2 dari mereka. Dan model yang sama bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.